Rekam ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Sudah tercatat 18 peserta dengan saya sendiri ya. Hari ini kita akan mengikuti kuliah algoritma dan ATPX pemrograman pasti Bu. Java, sesi yang ketiga. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah lanjutan dari topik tentang array, yaitu tepatnya array of record. Hari ini kita akan banyak latihan, ya. Saya akan mulai dengan berbagi layar. Oke, saya akan bagikan semuanya. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum layar saya? Sudah terlihat kah? Sudah, Bu. Oke. Sudah Bu. Baik ya, kalian buka laptop ya, buka Javanya. Hari ini kita akan mencoba ya dari latihan ini. Contoh soal ini, kemudian bagaimana yang masih dalam bentuk algoritma ini, kita akan coding ke Java ya. Jadi biasanya kalau kemarin kan kita baru array of integer atau array dengan tipe data sederhana. Hari ini kita akan coba dengan contoh yang membutuhkan array of record. Di sini kita ambil kasus yang pertama adalah array of record dengan recordnya adalah barang, di mana fieldnya ada dua yaitu kode barang dan harga barang. Nah, di sini record ini akan disimpan dalam array atau larik yang berukuran Nmax, di mana Nmax-nya adalah 100. Nanti kita perkecil ya, misalnya 3 atau 5 saja. Ya, sekarang persoalannya adalah bagaimana caranya ini, karena kita akan membutuhkan pendefinisian dua tipe data. Tipe data yang pertama adalah recordnya sendiri, yaitu barang. Sedangkan tipe data yang kedua adalah larik barang. Ya. Nah, langkah yang pertama adalah seperti biasa, kita bentuk dulu tipe data barangnya. Baik ya, ini kalian nanti bisa screenshot kalau udah diputar nanti ya di YouTube. Nah, sekarang saya coba bagikan ya ini. Saya bagikan di chat ya. Oke, kalian bisa copy nanti di chat. Nah, ini saya kopikan di chatnya. Mana ya? Hmm, coba. Oke, zoomnya. Yang mana ya? Oke, ini tadi. Hmm, oh, ini di obrolan ya. Sebentar, saya bagikan di obrolan pesannya. Oke, bisa di copy ya dari sana. Nah, saya akan codingkan ini ke Java. Ya, saya tutup. Bicaranya bagaimana? Saya akan buat dulu array of record ya. Saya bentuk dulu ininya paketnya. Array of record. Oke, ya. Eh, Permisi Bu, Ya, ini di pause Bu screen sharingnya atau di post sharingnya di post ya. ya tadi dari sebelum itu. Oh hmm, iya, hentikan berbaginya ya. Oh, kenapa hentikan berbagi? Coba saya sharing lagi ya. Kayaknya terklik. Oke, udah muncul? Udah Bu, Oke, sudah. ya. Udah kelihatan lagi ya. Nah, sekarang caranya adalah tadi kan saya udah klik nih, sudah bikin ya.
paketnya array of record biar mudah saja karena nanti semua contoh-contoh latihan untuk array of record saya taruh di sini. Dari sini kita buat lagi ya paket Java ya. Bikin paket Java baru. Coba. Namakan saja tadi adalah recordnya apa ya? Barang ya. Barang. Oke. Barang. Oke. Nah, di barang ini saya kopikan yang tadi ya biar nanti kodenya sama. Oke. Nah, ini. Kita butuh ada kode barang. Oke. Biar mudah saja, kode barang tipenya integer. Kode barang, ya. Lalu apalagi harga barang tipenya real. Kita tulis aja double karena biasanya ini desimal. Harga barang. Oke, dah ya. Cukup sebegitu. Nah, lalu apalagi? Kita butuh satu kelas lagi ya. Nah, kita klik lagi satu kelas. Biarin seperti ini berantakan dulu. Kita bikin sekarang new class lagi. Namanya array R barang saja ya. R barang. Oke. R barangnya besar. Oke. Ya, saya taruh di sini tadi copy lagi. Cuman lihat strukturnya aja nanti saya hapus-hapus. Nah, ini kita kalau array itu butuh apa? Butuh ukuran. Berarti ada konstanta n max ya. Tipenya integer. Ukurannya tadi saya sebut aja 3 dulu aja gitu ya. Oke. Terus apa lagi? Kita perlu array-nya ya. Nah, di sini array-nya ini udah saya hapus karena tadi sudah. Nah, sekarang untuk array kan tadi barang ya. Tipenya dulu barang. Jangan lupa implementasinya di sini, codingannya pakai di sini ya. Pakai kurung buka kurung siku. Terus ini nama larik barangnya. Terus apalagi? Jangan lupa dipanggil untuk mesan di memori. Ya. Mesan di memorinya adalah sebanyak barang ya. Oke, barang sebanyak N max. Kurung siku lagi, tapi di sini ukurannya. Tadi ya, N max. Itu? Nah, ini biar persis sama aja penamaannya. Di sini apa yang salah? Oke, coba ya. Kelas body rank. Ini nggak ada ya. Ini nggak ada. Ini nanti aja. Oke. Terus di sini kita punya program utama. Program utamanya kita taruh di sini. Ya. Ya kan lupa nih. Program utama tuh sintaknya gimana? Saya copy saja ujungnya di sini. Nah, nih. Saya copy ya. Cuman biar tahu aja ininya. Nah, gitu. Kita taruh satu prosedur utama di sini. Oke, tutup. Ya. Jadi di sini variabel variabelnya kita taruh di program utama ini, ya. Variabel sini adalah caranya dengan meng-create objek. Nah, untuk create objek di sini kan namanya larik barang tadi ya. Oke, larik barang. Sebetulnya, oh larik barang tuh di sini namanya array barang ya. Oke, oke, oke. Di sini kita gini. Yang ini bukan R barang, tapi larik barang. Oke, saya kasih rename aja karena sesuai dengan nama yang di sini.
Ya, ini adalah nama tipe data larik barang itu ya. Saya rename lagi. Rename mana ya? Refactor. Nah, ini rename. Jadi di sini namanya dia maunya larik barang. Oke. Ya, jadi larik barang adalah nama ya, nama tipe datanya. Oke, sudah ya. Nah, kemudian kalau di Java tipe itu kan di depan. Jadi saya balik ya. Oke, cut. Hmm. Ya. Pakai apa? Pakai new. Panggil konstruktornya. Larik barang. Ya, larik barang. Oke. Nah, ini dulu ya. Jadi saya menerjemahkan tadi pendefinisian dari tipe data tadi. Kita lihat ya. Nih. Nah, coba perhatikan kalau di algoritma dia seperti ini. Jadi, apa yang menjadi nama tipe pertama adalah barang. Ini adalah nama dari tipe recordnya. Ya. Lalu, tipe yang kedua adalah larik barang. Larik barang adalah tipe array, ya, array of record barang. Oke ya, udah sesuai ya. Jadi kita sudah punya di Java dua, dua, dua tipe. Yang pertama barang, yang kedua larik barang. Lalu kita lihat larik barang ini dia adalah array of barang. Nah di sini harusnya namanya nggak usah larik barang. Kita namakan saja seperti biasa yang ringkas, karena ini bodinya ya. Ini kan menjadi atribut ya. Kita namakan saja di sini A. A itu adalah elemen dari atribut larik barang yang menyimpan sekumpulan data yang bertipe barang. Oke, seperti ini. Jadi perubahannya di sini saja. Lalu, nah, seperti tadi di sini. Harga jual ini adalah nama suatu variabel atau objek ya, di mana dia bertipe larik barang. Oke, biasanya variabel ini kita deklarasikan di program utama. Dia akan kita deklarasikan di program utama. Oke, di mana itu? Tentu saja di array barang ini, ya. Nah, cara mendeklarasikan objek atau variabel yang bertipe lari barang seperti ini. Namanya dulu, nama variabel atau objek tersebut, terus nama tipenya, lalu panggil konstruktornya karena dia adalah bertipe array. Ya, panggil konstruktor bertipe array atau bertipe bentukan termasuk array dan record, kita harus panggil konstruktor. Sampai di sini silakan dicoba. Nah, yang barang saya bersihkan ya. Nah, tadi itu kan masih banyak nih. Yang kayak gini udah nggak perlu karena di sini kita cuma deklarasikan si atributnya dulu. Oke? Nah, ini adalah kelas barang. Seperti biasa di kelas barang, kita butuh apa? Butuh minimal dua prosedur, baca dan tulis. Oke, saya buat ya. Saya kopikan saja dari, enggak, langsung buat aja lah di sini. Dia singkat kok. Baca, oke, ya. Terus yang tulis juga sama, void, tulis. Oke. Nah, biar cepat saya copy aja ya. Yang kita udah punya record sebelumnya. Nah, di sini mungkin punya array.
Oke. Nah, saya copy saja yang bagian membaca ya. Nah, ini scanner ini. Cuman saya males menulis saja. Oke ya, baca. Oke, kita pas scannernya saja. Terus ini nggak perlu. Nah, di sini kita buat untuk membaca apa? Di sini input. Yang kita input di sini yang pertama adalah kode barang. Kode barang. Oke ya, input kode barang. Berarti cara membacanya langsung ke nama dari atributnya saja. Ya. Oke, tadi tipenya integer. Sekarang baca lagi berikutnya apa? Yaitu harga barang. Edit, copy, harga ya. Harga barang. Harga barang. Oke, ini tipenya next double. Oke, diganti dengan next double. Next double. Nah, ini dia. Sudah, ya. Harga barang. Kenapa, di? Error. Bu, itu errornya ada di atas, Bu. Yang di atas harga barangnya B kecil, yang di situ B besar. Di Oh, double public gitu. class. Harga kecil aja ya, yang kecil aja ya. Boleh. Atau mau besar, mau kecil. Besar aja, Bu, biar konsisten sama Oke, yang ya kode barang. konsisten barang ya. Oke. Ya. Salah. Harga barang. Oke, dah ya. Sekarang yang menampilkan tinggal copy saja ini. Copy, terus diubah. Paste. Oke. Ya. Kode barang. Tinggal habiskan ininya. Ya, ini kode barang. Ini kita sambung ya. Kita sambungkan. Jadi tambah. Kemudian tutup di sini. Ya, belakangnya hapus. Ini juga tambah Kenapa, kawan? kan. Oke. Dah, selesai. Selesai ya. Terus bagaimana mengujinya? Nah, cara menguji untuk record boleh kita tambahkan program utama. Ya, misalnya saya copy saja nih dari lari barang. Saya tambahkan program utama. Jadi kita bisa tes dulu nih, barangnya udah bener belum nih cara menginput dan menampilkan. Oke. Di sini kita cuman butuh sekarang variabelnya apa? Barang ya. Berarti tipe barang namanya misalnya A sama dengan new barang. Oke. Ini adalah cara mendeklarasikan variabel atau objek yang bertipe record. Ya. Tetap dengan memanggil konstruktor. Di depan adalah tipe datanya. Nah, tinggal kita panggil prosedurnya, baca, terus tulis. Selesai. Ya. Kalau misalnya tipe record ini udah benar, berarti kita lanjut untuk dia digunakan tipe data ini untuk di, ini saya pindahkan ya.
untuk dipindahkan untuk digunakan dalam tipe barang. Ya. Sekarang saya tes, saya run. Oke, input kode barangnya adalah 235. Nama barangnya adalah, harganya adalah titik sekian. Oh, kenapa tidak bisa menampilkan existing increment? Coba tes. Kenapa salah kode barang? Oh, ini. Udah benar ya. Tambah. Inputnya benar. Kenapa salah? Oke, coba kita tes ya. Nampilin biasa aja, bener nggak dia? Nampilin biasa aja. Data gitu ya. Saya kasih ini aja nih. Data barang. Oke. Cuman pengen tahu di mana salahnya. Kok error? Ya, saya coba lagi. Kode barang. Oke. Harga barang. Harga barang saya coba bulat dulu ya. Nah, bisa kan? Oke. Berarti ini nggak ada yang salah harusnya. Ini saya print line dulu. Kemungkinan tadi apa coba? Ada yang tahu kenapa tadi error? Kenapa tadi jadi error? Ini kan saya isi ya. Kode barangnya, harga barang sekian. Oke kan? Ya. Sekarang saya masukkan dengan data yang berbeda. Saya masukkan kodenya, lalu saya masukkan harganya. Kenapa error? Ada yang tahu? Ini masalah. Kadang-kadang nggak terduga. Ada yang tahu kenapa? Ini saya masukkan dengan harga 2343,36. Ini error. Karena ada titiknya, Ibu. Harusnya apa? Tidak usah pakai titik. Kan dia desimal. Kalau harga barangnya memang dia berkoma gimana? Memang masalah tuh karena ada titik. Tapi bagaimana kalau kita ingin barangnya tuh harganya memang bukan bulat? Kita coba ya. Ini mungkin sesuatu yang nggak kalian duga. Saya masukkan lagi ini. Saya masukkan harga. Ups, ya. Tetapi saya pakai koma. Tuh, mau ya? Jadi, kalau barangnya tidak bulat, harganya desimal. Waktu di entry, nilainya harus dimasukkan bukan dengan titik, tetapi koma. Ya, nanti dia akan dikonversi oleh Java dalam bentuk titik. Tapi kita entry-nya dalam bentuk koma. Gitu ya? Ada pertanyaan? Ini kan menarik nih. Saya sendiri juga lupa bahwa kalau bilang desimal tuh waktu dia diinputkan dia batasnya dengan bilangan bulatnya bukan titik tetapi koma. Ya. Oke. Berarti di sini program kita sudah benar ya bahwa penamaan atributnya seperti ini lalu prosedur baca dan tulis sudah dianggap benar. Sekarang kita bisa akses gunakan pemanggilan baca dan tulis dari prosedur larik barang. Sama dengan yang record, untuk yang larik barang ini juga kita minimal punya dua prosedur, baca dan tulis. Ya. Tetapi di sini yang kita baca dan tulis itu bukan record lagi, tetapi array. Ya, void tulis. Nah, di sini karena yang akan kita tulis itu adalah sejumlah record, baca itu sejumlah record,
maka kita pakai prosedur yang ada seperti di array kemarin. Nah, ini ya, kita pakai pengulangan. Nih ya, pakai pengulangan. Saya copy nih ya. Saya copy ini. Saya pindahkan ke larik barang. Oke, pas. Ingat kenapa ada pengulangan? Karena ada beberapa record yang akan kita baca untuk disimpan ke dalam array, elemen array-nya. Oke, di sini kita nggak input bilangan, tapi langsung input barang. Ya, lalu kita nggak pakai pembacaan satu-satu gini, tapi kita panggil saja prosedur untuk prosedur apa? Prosedur untuk membaca satu record. Nah, oke, titik A titik, kita nggak pakai baca satu-satu ya, tapi kita panggil prosedurnya. Yaitu prosedurnya tadi ada di baca record. Nah, ini ya. Baca ini adalah milik yang baca record ya. Kenapa? Karena ini dipisahkan oleh titik dari elemen array-nya. Oke? Nah, agar agar ini kan prosedur baca ya. Jadi biar ini adalah pembacaan terhadap record, ini n-nya oh ini nmax ya. Ini nmax. Nmax. Max. Oke, max-nya pakai S. Pakai S. Oke. Nih, kita coba dulu seperti ini ya. Nah, kalau dia sudah ada, berarti si dari harga jual, ini kan nama array of barangnya nih harga jual. Kita coba panggil si baca, tapi ini lihat ya, yang di sini baca adalah milik larik barang. Oke? Oke, yang ini. Sedangkan di sini adalah baca yang milik, pasti dia otomatis dia akan menampilkan semua atribut dan prosedur tapi milik barang. Jadi ini kalau kita lihat dia adalah baca tapi dia adalah milik tipe data barang. Ya, oke. Sudah? Udah nggak ada error ya. Sekarang kita sempurnakan juga untuk tulis ya. Sama. Karena ini adalah record, saya coba aja copy di sini. Copy dari sini, yaitu tulisnya. Sama. Ya, saya copy saja. Pindahkan ke sini. Ya. Untuk menunjukkan bahwa logikanya sama. Ya. Dengan cara kita menampilkan isi dari seluruh elemen array. Nah, di sini tadi kan enak namanya ya. Oke, saya sesuaikan saja dengan nama atribut di sini, ya. Lalu di sini kita gimana? Kita nggak bisa AI ini, oke. Tetapi kita panggil prosedur tulisnya, oke. Tulis barang. Nggak mau kan? Memang nggak mau. Dia harus ini kita tutup dulu. Oke. Jadi prosedurnya di luar. Karena dia prosedur ya, bukan array. Jadi bukan fungsi. Jadi dia nggak bisa dipanggil seperti itu. Ya. Jadi ini untuk data barang yang pertama. Ya. Oke, kita cobakan dan panggil dari sini. Harga jual titik kita panggil prosedur tulis ya tulis nah ini kan tulis mirip larik barang ya oke tidak akan ketukar itu ya bahwa yang satu adalah prosedur tulis milik barang yang satu prosedur tulis milik larik barang nggak akan ketukar ya sekarang kita coba run
Wah, input barang. Oke, kenapa coba errornya? Jadi, tetap berlaku ya. Yang namanya apa? Yang namanya meng-create objek. Nah, objek si A-nya ini kita create dulu ya. Jadi ini hati-hati pada saat kita membaca suatu record, kita tetap harus pesan suatu variabel di record yang menyimpan data objek tersebut ya. Misalnya saya akan meng-create sebuah objek yang namanya X, di mana X ini bertipe barang ya. Karena kita butuh suatu variabel untuk menyimpan hasil pembacaannya. Ya, misalnya X ya. Oke. Terus barang ini jangan lupa kita create dulu dengan barang. Oke. Karena kalau tidak, nggak bisa dia di di ini kan ya, nggak ada tempat untuk menampung. Oke. Terus apa gunanya di sini si X ini? Nah, kita bisa baca dulu ya. Jadi kita nggak langsung simpan di AI. Takutnya dia belum ready ya. Jadi kita gantilah AI ini. Oke. Nanti maunya seperti ini. AI ya akan menyimpan hasil pembacaan dari si X. Oke. Nah, jadi ini kita ganti dengan X. Oke, ya. Nah, kita coba sekarang seperti ini ya. Jadi kita create dulu, terpaksa hasil pembacaan kita simpan dulu di sebuah variabel yang bertipe barang. Nanti hasil pembacaan dari X ini kita baru simpan ke AI. Oke, kita coba sekarang seperti ini. Nah, mau dia sekarang ya. Tapi kenapa loncat nih? Hmm, kita coba masukkan harga barang, kode barang, harga barang. Oke. Oh ya, ada dua kali tampilannya ya. Input kode barang, harga barang. Oke. Ada tiga ya, ada tiga soalnya. Oke. Kode barang dua, harga barang, input. Oke, ini nomor urutnya ya, record pertama. Jadi, jadi artinya apa? Tapi coba kalian perhatikan ya. Ini kok namanya jadi sama semua ya? Datanya yang terpakai data yang terakhir. Yang pertamanya malah nggak ketimpa. Oke, masih ada yang salah ya. Pertama saya mau rapikan dulu input barang. Oke, X kode barang. Saya lihat di sini kita baca. Oh, ini udah ada input kode barang juga. Jadi saya rapikan di sini namanya bukan input barang. Ini adalah barang ya, barang. Oke, barang ke input. Hmm, ah, oh ya, satu barang. Oke, terus di sini saya pakai print line aja ya. Kita print line. Nah, ini kita coba lagi ya. Tadi kan rada berantakan nih.
Oke, ini barang yang pertama, kode barangnya 23. Harga barangnya segini, ya. Barang yang ke satu, kodenya ini, barangnya ini, harganya segini. Tiga, harga barangnya segini, ya. Oke, kenapa kode barangnya dan harga barangnya yang terpakai yang kedua? Coba, ada yang tahu kenapa? Kenapa selalu akhirnya yang ditampilkan kok yang terakhir? Jadi pertama ya, tadi kesalahan yang kita koreksi, yaitu apa? Kita ternyata butuh variabel yang bertipe barang untuk menyimpan hasil pembacaan dari prosedur ini. Lalu si X ini kita simpan baru kita simpan ke elemen array-nya. Itu udah benar ya. Nah, cara mendeklarasikan X-nya adalah seperti ini. Ya, barangnya X kita deklarasikan sebagai tipe barang, lalu kita panggil konstruktor. Masalahnya, ini udah benar, tapi yang tersimpan sepertinya yang dikenali waktu kita memanggil prosedur tulis, kok hanya barang yang terakhir. Nah, mungkin belum ada yang tahu, sekarang saya kasih tahu ya. Jadi untuk array of record, array biasa, hasil pembacaan dan penulisan ini jauh lebih sederhana. Seperti ini saja kan, karena tipe datanya sederhana. Data yang dibaca lalu langsung bisa disimpan di dalam elemen array. Ya, nggak perlu disimpan di variabel dulu. Nggak perlu dipanggil konstruktor dulu. Nah, kenapa ketika dia bertipe barang, nggak bisa sederhana. Dia simpan dulu di sebuah variabel bertipe record tersebut. Record yang sesuai dengan tipe dari array-nya. Lalu ketika deklarasi ini kita juga harus panggil konstruktor. Setelah dibaca, baru variabelnya itu hasilnya kita salin ke elemen array pada indeks yang bersesuaian yang dituju. Nah, udah dilakukan, udah benar, nggak ada yang error, ya. Tapi hasilnya tidak sesuai dengan diharapkan, karena yang tersimpan hanya elemen yang terakhir. Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, biar saya jawab saja ya. Karena kita hanya mendeklarasikan satu record, ya. Nah, jadi harus diulang ya. Nah, caranya seperti ini. Diulangnya dengan Oke, saya copy saja. Jadi ini kan sekali ya. Nah, di sini kita harus deklarasikan lagi. Panggil lagi konstruktor yang baru. New bar. Jadi kalau yang seperti ini ya, harus dikonstruksi lagi objek yang baru. Jadi biar nggak berulang, ini saya deklarasikan aja, panggil konstruktornya terpisah. Jadi kalau kita buat seperti ini, akan selalu dianggap ada objek yang baru yang disimpan ke AI ini. Sekarang kita coba ya. Kode barangnya, harga barangnya, kode barangnya, harga barangnya, kode barangnya, harga barangnya. Oke. Sekarang sudah berbeda ya. Jadi itu tipsnya. Jangan lupa untuk setiap objek yang baru kita panggil lagi konstruktornya. Berarti alokasikan lagi untuk objek tersebut ya, objek yang baru. Oke, silakan diselesaikan ini.
Sambil saya mau jeda dulu bisa ya ini ya. Saya coba jeda ya. Oke, biar videonya nggak panjang. Ini berbagi layar yang dijeda atau rekamannya ya? Halo? Masih merekam dia, Bu, masih recording. Oh, berarti ini yang dilanjutkan yang di ini berbagi layarnya ya. Lanjutkan aja ya ini berbagi layar yang dijeda harusnya rekamannya. Coba. Oh, nggak ada. Gimana ya? Jeda untuk merekamnya di mana harusnya ini? Mhm. Jeda berbagi. Hmm. Oh, jeda berhenti merekam ada di sini. Jeda perekaman. Oke. Kan perekam. Oke. Eh, latihan berikutnya kita akan mencoba membuat barang versi yang kedua yang lebih lengkap ya. Jadi kalian coba buat satu array barang ya. Satu array barang. Tetapi dia tidak hanya kode barang dan harga, tetapi ada juga nama, ya, nama barangnya misalnya. Oke, coba kalian save as ini, ya. Misalnya kalian buat nama tipe barangnya jadi apa? Bukan barang ya, item misalnya. Oke, item. Tapi ada namanya ya. Ada namanya. Jadi atributnya, jadi save as barang ini menjadi produk lah namanya ya. Produk. Produk. Jadi ada kode, ada harga, dan ada nama ya. Oke. Dan misal tambahkan juga jenis gitu. Jadi kalau terus ubah ya. Kodenya ubah menjadi tipenya string ya. Oke. Jadi kodenya, kode produknya tipenya menjadi string, lalu ada nama tipenya juga tentu string, lalu jenis tipenya integer dan harga, ya, harga. Jadi empat sekarang, eh, atributnya ada empat, ya. Namakan saja kelasnya sebagai produk, ada kode, ada nama, ringkas. Buat ringkas aja, jangan kode barang gitu panjang. Jadi ada kode, nama, jenis, dan harga. Jadi atribut produk tuh ada empat, ya. Tipenya kode dan nama tipenya string, lalu jenis tipenya integer, lalu harga tipenya double. Prosedur yang ada sama baca dan tulis. Nah, untuk larik barang, nanti kalian save as ini menjadi buat baru ya, copy menjadi array produk ya, array produk. Terus apa yang ada di dalamnya? Sama. Jadi ini barang ganti dengan produk nanti ya untuk array produk. Lalu di dalamnya juga ada baca dan tulis. Oke, silakan itu dulu. Waktunya coba 10 menit ya. 10 menit. Ada pertanyaan? Tetap buat di dalam paket array of record. Jadi nanti di sini akan bertambah ada record produk dan ada tipe berikutnya adalah array product. Oke, kita sim
kita berhenti juga merekamnya sambil coba untuk ini. Hmm, rekam ini. Berhenti lagi merekam ya, biar hemat jeda perekam. Bagaimana? Udah ada yang bisa? Boleh gantian share layarnya? Boleh, Bu. Udah, Ya, Bu. silakan. Saya hentikan ya untuk berbagi layarnya. Oke, sekarang Dion. Ya. Produknya dulu, Udah. Dion. Produknya dulu. Ini produk, Bu. Oh ya, itu produk ya. Oke. Nama, jenis, kode. Kode nggak? Oh ya. Baiknya biasakan Dion yang atribut utamanya paling atas. Coba kode pindahin ke atasnya. Kalau di pembacaan juga begitu, ya. Heeh. Biasakan menaruh yang utama di paling atas. Di di atribut, susunan atribut juga. Nah, ini ya, jadi rapih, tertib. Oke. Terus pembacanya udah coba coba ini dulu dites. Jalan nggak? Sudah benar belum hasilnya? Oke. Ya, sip ya. Ini Dion tipenya double ya. Oh, dia kepanjangan dia jadiin pangkat seperti ini ya. Jadi ada 8. Mm-mm. Coba ulangi Dion. Kalau berkoma dia seperti apa? Dipangkatin kayak gini juga. Ulang lagi masukin. Soalnya kan nggak enak lihat harga seperti itu. Oke, masukkan aja asal. Oke, jenis, harga barang. Tapi ada komanya ya. Enggak yang panjang tadi. Oh, kalau sedikit Yang nggak masalah yang panjang. Sejutaan tadi. 10 juta gitu. Ya. Karena tadi tuh di ekspon kayak gitu. Nggak enak bacanya. 10 juta, 25 misalnya. 10 juta, jangan segitu. Jangan segitu. Sedikit, itu cuma 100. 10 juta, panjangin banyak kayak tadi. nah, koma 25, Bu. Ya, dipangkatin nggak sama dia? Oh, tetap juga ya. Gimana biar nggak pakai E7 gitu? Hmm, ya udahlah, biar dulu aja.
Nanti cari tahu ya caranya bagaimana biar tampilnya tetap seperti biasa gitu ya. Nggak pakai EX E7 gitu. Ya, nggak dia pindahkan titiknya. Oke, sekarang yang array. Yang array produk ini tadi Ya, lupa mau siapa ini. coba Sama, Bu. sama, coba dijalankan. Cepat kan? Karena kita udah menggunakan template yang sudah ada. Oke, ya. Di sini malah dia nggak dibulat-bulatkan ya. Baik, tadi tuh saya sudah rekam ya, sudah rekam, sudah share. Baik, Dion, terima kasih. Jadi di sini cepat ya, kalau kita udah punya template yang benar dan kita tahu bagaimana cara mengelola tipe tersebut, kita dengan mudah bisa mereuse-nya kembali untuk contoh-contoh program yang lain. Ya. Coba Dion sekarang berhenti dulu. Saya sekarang bagikan lagi ya. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Udah, Bu. Oke. Nah, sekarang kita coba case-nya yang lain ya. Nah, ini. Tulis di sini kita diminta tulislah prosedur untuk menurunkan harga jual barang di Toserba dengan diskon yang diberikan. Ya, bila jumlah item tadi ada sekian ya. Sekarang kita diminta membuat suatu prosedur untuk menurunkan harga. Nah, algoritma yang dia berikan seperti ini. Ada harga jual, ya. Kemudian P ini adalah harga diskon. N itu kan tadi adalah jumlah barangnya, ya, untuk sejumlah barang. Oke, ya. Kemudian, nah, algoritmanya seperti ini, ya. Nanti dia ada tampil harga diskonnya, ya. Oke, di sini ada diskon. Jadi dikalikan P tadi ya, misalnya 50% berarti 50 per 100. Diskonnya tadi bilang bulat ya. Oke, dikali harga jual. Berarti harga jual setiap elemen tersebut diturunkan menjadi harga diskon. Coba buat prosedur ini ya, tambahkan ke kalian mau yang mana? Ke harga, kembali ke harga jual ya, array yang tadi. Array barang ya, tambahkan sebuah prosedur untuk turunkan harga ya. Hati-hati dengan algoritmanya. Sebetulnya yang turun harga yang mana? Ini kan harga jual itu tadi kan adalah lirik barang. Jadi ini enggak, algoritmanya kurang tepat kalau seperti ini karena bagian yang turun harga itu adalah dari harga harga barang. Ya, hati-hati kalian coba koreksi algoritma ini ya. Jadi yang turunnya harusnya adalah bagian yang harga barang ya, atribut dari harga barang.
Oke, dicobakan ya. 5 menit sampai benar hasilnya. Ya. Oke, silakan kalian inputkan nilai dari diskonnya bisa dari eh, dalam prosedur ini atau dari program yang memanggilnya. Boleh kalian ubah juga ya bentuk prosedurnya. Misalkan dengan meminimalkan parameternya, ya. Apakah P ini harus jadi parameter atau cukup dibaca di dalamnya, ya. Sedangkan N juga nggak perlu juga. Misalnya, apakah ini akan kita turunkan untuk semua barang atau tidak gitu. Boleh, bebas ya. Kalian coba buat ya cara kalian menurunkan harga barang ya dalam waktu 5 menit ya. Tiru prosedur ini, tapi ini ada yang kurang benar sedikit algoritmanya. Karena sebetulnya kalau harga barang itu adalah berupa larik, maka yang diakses adalah atribut yang memang menyimpan harga, yaitu apa? Harga barang. Ya, oke. Saya coba hentikan juga rekamannya lagi. Waktunya 5 sampai 10 menit. Oke, saya coba copy ini tadi algoritmanya. Kita lanjutkan ke si Eclipse-nya tadi ya. Oh, saya ambil yang larik barang aja. Kita tambahkan satu prosedur baru. Namanya adalah turunkan harga. Jadi ini void ya. Void turunkan harga. Oke. Ini kita ganti dengan biar komen. Oke. Ganti dengan satu saja, ini akhiri dengan, nah ya, ini adalah komentar kalau di Java. Ini masih ada yang salah, kenapa? Ini tadi harga jual ya, harga jual larik barang. Oke, jadi larik barang kita pindahkan, ini larik barangnya ke depan. Larik barang, oke. Larik barang, oh ya, panjang. Barang, oke. Nih. Kemudian, kalau ngikutin algoritma ini ya, P-nya adalah real. Realnya double aja. Double. Oke. Satu lagi dia N ya. N, integer. Integer. Oke. Kita hapus. Oke. Di sini kita mulai dengan kurung buka, kurung tutup. Deklarasi integer. Oke, deklarasi ini kita hapus saja. Integer. Integer i. Indeks larik. Ini harga, diskon harga, double. Double. Kita ikuti aja dulu ya logika dari si prosedur ini. Prosedur dalam bentuk masih algoritma. Nah, ini algoritmanya ya. Berarti ini kalau di Java deklarasi integer udah bagian dari algoritmanya ya. Oke. Di sini for ya, for. Nah, integer dalam kurung ya. Berarti i-nya nggak usah di sini karena dia langsung di dalam loopnya. Integer i
sama dengan, kita jangan lupa mulai dari nol ya. Bukan dari satu tapi dari nol. Nol, kemudian I kecil dari N. Bukan sama dengan N, tapi kecil dari N. Karena dia jadi dimulai dari nol. Oke, terus kecil dari N, jangan lupa incrementnya langsung di sini. I plus plus. Oke, ya. Terus Duni penggantinya adalah kurung Purwabuka. Oke, udah. Nah, sekarang ini algoritmanya nih. Diskon sama dengan, nah, sama dengan P dikali 100 kali harga jual I. Oke, simpan dulu ya. Kemudian harga jual sama dengan, ini tanda tanya ini terubah kali itu di sana. Harga diskon. Oke, ya. Oke, ini habis. Algoritmanya kan simpel gini ya. Oke, masih ada yang error kan? Rapikan dulu, rapikan, rapikan. Ya, ini ya, biar singkat banyak. Oke, silakan dilihat dulu. Nah, di mana masih salahnya? Nah, ya, ini diskon harga. Diskon harga ini adalah sebuah variabel ya. Dari sini, tipenya adalah double. Oke. Diskon harga ini didapat dari membagi parameter input dari P-nya ya. Oke, dibagi dengan 100 dikali dengan harga jual I. Nah, menurut kalian kenapa ini masih merah? Coba, kenapa masih merah? Pasti ada yang salah. Karena harga jual ini bukan array biasa, array bertipe integer atau float, data sederhana, tetapi bertipe barang. Jadi dia yang bisa diakses dalam komputasi ini adalah atributnya. Atribut apa? Atribut apa? Atributnya apa? Buat bawa sedikit barang, Barang ya. Nah, ini kenapa barang. ini tidak seperti tidak dikenal nih. Nih, saya titikkan dia nggak mau. Ada yang tahu? Mhm. Kenapa dia tidak mau? Dititikkan dia nggak mau. Dia bisa. Nggak bisa juga, Bu. Nah, nggak bisa juga kan? Berarti ini ada sesuatu yang salah, ya. Terus baiknya bagaimana? Nah, sebetulnya karena ini adalah kita pemrograman berorientasi objek yang kita kelola larik barang ini sendiri, maka harga jual ini jangan jadi parameter. Gitu ya. Oke, kita hapus ini ya, parameter yang ini. Pertama, hilangkan ini sebagai parameter. Oke. Jangan dia menjadi parameter karena dia adalah objek itu sendiri. Ya, kecuali dia ada dua array. Nah, berarti apa? Tinggal kita kalikan dengan apa? Oh. Gimana caranya? Hmm. Apakah bisa nanti jadi
Apa? Hmm, Coba lihat yang di atasnya ya. Cara kita mengakses elemennya. Gini kan? Berarti kita akses dia melalui si A, ya. Melalui A ya. Karena array-nya ada di atribut A. A yang ke I titik barang. Ya, harga barang. Gitu ya bedanya. Jadi ini juga sama. Jadi bukan harga jual karena harga jual tuh di sini jadi tipe. Jadi dia ke elemen yang array-nya. AI titik harga barang. Oke, ya kan? Terus sama dengan ini. A, oke. A, I, ya, tutup, titik, harga barang ya tadi ya. Titik, harga barang, diapakan? Dikurang diskon harga ya. Tadi kehapus, di copy aja. Dikurang diskon harga. Ya, jadi ada perbedaan. Kenapa masih error? AI harga barang sama dengan AI titik harga barang kurang diskon harga. Apanya nih yang error? Oh, titik komanya. Mana ada titik koma di sini? Di Dion nggak error, Bu. Ya, di saya nih kenapa nih error? Oh, dua. Harusnya satu lagi. Ini adalah tutup dari prosedur. Ini tutup dari for, ini tutup dari prosedur. Oke, sudah? Nah, kalau ini nggak mau ribet, kita rapikan juga ya, biar kelihatan. Hmm. Nah, ya, seperti ini. Ada pertanyaan? Kita mau coba cara manggilnya terus gimana, Bu? Cobain aja ya. Di sini kita panggil lagi harga jual titik. Nah, tadi apa? Diskon ya. Turunkan harga. Turunkan harga. Nah, parameternya kan cuma dua ya. Pertama, parameternya misalnya kita buat turunkan harganya 30%. Kita tulis aja langsung boleh. Terus N-nya adalah sebanyak misalkan tadi N max boleh. N max. Ya, berarti untuk semua larik barang. Eh, atau misalnya dua aja ya, berarti dia sampai dua elemen yang pertama. Ini coba-coba dulu aja, ya. Gitu. Jika tidak, kalian bisa baca nilai P-nya dari luar ini lewatkan P-nya sebagai parameter, ya. Kemudian juga jumlah elemen yang mau didiskon juga boleh. Oke, kita cobakan ini. Put barang, oke, harganya sekian, kode barangnya, kemudian, oke, ya, harga barang. Oh, lupa saya. Harusnya apa? Setelah didiskon, kita tampilkan lagi apa? Harga jual yang setelah diskon. Baca lagi ya. Kalau enggak dia berubah tapi enggak ditampilkan lagi hasil perubahannya. Oke.
Saya ubah nih. Terpaksa deh, tadi lupa. Oke, kita coba masukkan. Lalu 23, masukkan lagi. Lalu masukkan lagi. Jangan. Oke. Eh, kalau seperti itu ya, termasuk bil huruf nanti dia error itu. Oke. Nah, ini harga setelah diskon ya. Ini 34 ya. Yang ini sebelum diskon, ini harga setelah diskon. Bener nggak? Ya, sudah berubah ya. Cuman masalahnya kesannya saya ini pakai masih pangkat-pangkat 7 gitu. Heeh. 30 per 100. Tapi saya curiga ini nggak berubah. Kenapa? Nggak terlalu berubah. Kenapa? Nah, hati-hati ya. Kita di sini membagi apa? Nah, ini nih. Kita melakukan pembagian bilangan bulat. Jangan-jangan ini dikali nol ini. Sehingga harga barangnya dikurang nol. Jadi bagusnya apa? Kalian cascading ke double ya. Cascading. Coba cascading ke double. Double ya. Oke. Untuk mengecek, coba tampilkan di sini harga diskonnya. Tampilkan dulu aja harga diskon ya. Nol atau bukan. Khawatirnya jadi nol. Kalian karena dipotong. Kita coba tampilkan dulu. Copy di sini tampilkan harga diskon sementara. Oke. Jadi hati-hati kalau ada yang komputasi gini, pastikan nilainya benar. Bu, jangan puas dengan harganya tampil, ya, tapi ternyata salah, ya, harga diskon. Harga diskon. Oke, ya. Oh, potongan diskon, besar diskon. Besar diskon, ya. Besar diskonnya ini. Kalau, oke, besar diskon adalah tambah diskon harga ya. Nih, makanya saya nggak suka kalian bikin huruf besar huruf kecil karena sering kita jadi salah-salah di sini. Ya, perhatikan nanti penamaan variabel jangan terlalu banyak variasi. Kalau bisa variabel itu huruf kecil aja. Jadi kita nggak sibuk dengan huruf besar huruf kecil ya. Nanti malah salah di sana. Oke, saya run. Ini. Oke, yang pendek-pendek aja kalau gitu ya. Lalu barangnya 4. Lalu, nah ini ya. Sudah berubah? Nah, kok Tuh, masih ya? nggak berubah, Bu. Nggak Eh, berubah, Harga diskonnya berapa tadi? Nggak berubah ya? nggak berubah, Besar. cuma nambah nambah koma di belakang. Ini kan besar diskonnya 1.294. Ini kan harusnya dia jadi harga barangnya 456. Nggak berubah ya? Hmm. Ini 54, ini 34, nomor 134. Tapi yang ini berubah karena kita kan cuma sampai 2. Yang 3 emang nggak berubah. Jadi yang berubah hanya barang yang pertama dan kedua, ya. Coba lihat nih. Kan saya tadi liatinnya dia cuma berubah sampai 2 barang yang pertama kan? Ya. Berarti benar ya.
sudah berubah. Karena besar diskonnya udah nggak bulat, udah nggak pembagian bilangan bulat lagi. Ya, nanti saya sekarang coba cek ya. Si Ini kan, ini dia ya. Besar diskonnya kan nggak nol. Coba saya hilangkan ini si double-nya. Apakah besar diskonnya nol? Oke, ya. Saya hilangkan ini. Ingat ya, pembagian seperti ini potensi memotong desimalnya. Coba. Saya pendek-pendek aja bikin. Jadi ini adalah kodenya, barangnya, harganya, kemudian kodenya, harga barangnya, kemudian harga barangnya. Oke. Oh, enggak kepotong ya. Besar diskonnya enggak kepotong. Oke, untung tadi juga enggak kepotong. Besar diskonnya enggak kepotong. Tadi harga barang besar diskonnya 659. Ini besar diskon yang ini mana? Harga barang, kode barang. Skandikon 0. Oh ya, Beskandikonnya 1636 sama ini. Ya, udah oke. Ternyata tadi juga nggak kepotong. Yang ketiga nggak berubah karena tadi saya lewatkan dia hanya sebagai yang ketiga. Ya, yang sampai yang kedua. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengubah seperti ini, turunkan harga. Kalau mau mengubah seluruhnya malah nggak usah pakai parameter, nggak apa-apa. Ya kan? Bener nggak? Kalau memang seluruh elemen larik yang berubah. Tapi misalnya kita mau ngubah di record yang tertentu saja, maka lewatkan dia sebagai parameter. Bahwa hanya record yang tertentu yang berubah misalnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini contoh bagaimana passing parameter. Misalkan di sini ya saya set, misalnya P-nya sama dengan integer P sama dengan 30. Oke, berarti P-nya di sini nih. Ya, kemudian misalnya elemen yang ke I gitu ya. Misalnya integer K. Kita mau mengubah elemen yang ke K saja bisa juga di sini. Oke, di sini jadi K. Nah, kalau misalnya dia diperlukan di input dari keyboard, berarti ini tinggal diinputkan sebagai variabel yang diinputkan. Itu. Nah, sekarang kita cobakan lagi ya. Di sini kita adalah em, melakukan ya perubahan harga dengan memberikan diskon. Nah, apa contoh soal berikutnya? Nah, di sini kita coba lagi ya. Kalau ini arraynya beda ya. Hmm, jumlah kemunculan huruf. Mana kita coba yang arraynya adalah hmm. Oke, coba nih sekarang ya. Diminta ya, diberikan sebuah lari karakter ya yang bernama huruf dan berukuran n elemen yang sudah terdefinisi setiap elemennya sudah berisi karakter. Susunan elemennya membentuk sebuah kata. Lalu kita diminta mengecek apakah kata tersebut adalah palindrom atau bukan. Palindrom itu adalah
jika dia dibaca dari depan dan belakang itu sama. Contohnya apa? Malam, katak, taat, ulak. Nah, gimana mengecek algoritma ini? Ya, bagaimana mengecek palindrom ini? Kita bisa pakai algoritma berikut. Ya, ini dia algoritmanya. Silakan dicobakan, ya. Nah, kalau ini kalian pakai array yang mana? Kita kemarin sudah punya array of karakter belum? Jika tidak, kalian ubah dulu array of integer menjadi array of karakter. Ya. Nah, lalu tambahkan sebuah prosedur yang mengecek palindrom ini. Fungsi palindrom di mana fungsi ini mengembalikan nilai true atau false. Silakan di ini ya, dicek. Saya saya akan matikan dulu rekamannya. Jadi kuncinya apa? Kalian save as array of integer kalau belum ada array of karakter, lalu ubah dia menjadi array of karakter. Jadi dari array of karakter tersebut kalian tambahkan satu prosedur untuk cek palindrom. Oke ya, 10 menit dari sekarang. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan ya. Sudah ada yang bisa? Kebetulan di contoh kita itu belum ada ya contoh area record. Kalau ada coba saya hentikan berbagi ya, silakan. Ya, silakan. Siapa yang mau berbagi? Ada yang mau berbagi? Siapa? Reza atau siapa? Latihan belum bisa, Bu. Belum bisa. Itu kan mudah banget. Oke, coba saya lanjutkan aja ya. Saya coba aja yang berbagi. Kita kita lanjutkan lagi berbagi. Oke, berbagi kan. Oke, di sini ya. Kita copy dulu. Paste sebagai array of char. Array char ya. Oke. Karakter. Nah, array of char ini hampir sama dengan array of integer. Saya salah. Harusnya array yang ini nih saya ubah. Copy, paste. Paste, array m char. Char. Oke. Ini ya, array m char. Nah, ini kita ubah jadi apa? Karakter. Char. Ya, ubah semua jadi char. Oke. Nah, di sini dia harusnya apa? Nah, masalahnya gini. Tidak ada cara membaca satu karakter. Coba kita cek ya. Nggak ada. Next char tuh nggak ada. Ya kan? Nggak ada next char. Adanya next byte. Oke. Nah, caranya bisa apa? Kita bisa baca dari next yang string ini. Oke. Ya. Terus kita ambil. Nah, ini adalah fungsi dari string ya. Berikutnya kita ambil char add.
char add ini adalah mengambil karakter pada posisi. Nah, pada posisi kita ambil pada posisi 0. Berarti pada posisi karakter yang pertama. Jadilah hasilnya mengembalikan karakter. Ya. Jadi char add ini akan mengembalikan karakter. Jadi pada A yang ke ini tersimpan suatu karakter. Jadi bedanya itu saja ya dengan untuk yang integer. Oke, berikutnya yang lain nih kita hapus saja karena kita nggak perlu. Ya, terus yang ini juga hapus saja lah dulu. Oke, yang kita perlukan apa? Nah, nanti kita hapus dulu ini ya. Hapus, hapus, hapus. Ya, yang kita perlukan sekarang adalah suatu prosedur untuk apa tadi? Mengecek palindrom. Ya, nih saya copy lagi nih. Ya, saya copy aja walaupun lebih ribet, saya lebih cepat nulis, cuman saya menunjukkan kepada Anda, ya, orang menulis dalam bentuk gaya algoritma apapun atau ditulis dalam bahasa pemrograman apapun, harusnya kita bisa memahami logikanya. Yang kita lihat di sini logikanya ya. Lalu kita koreksi ke sintaknya kita. Sekarang function. Nah, function ini adalah kalau di Java tipenya. Nah, tipenya tuh kalau di sini di algoritma tuh taruh di belakang. Sekarang kita pindahkan ke depan, yaitu tipenya boolean. Boolean. Oke. Nah, yang ini kita hapus. Kita ganti dengan kurung buka ya. Kurung buka dan kurung tutup. Oke. Tutup dari fungsinya. Nah, ini keterangan boleh dikasih komentar aja, tanda komentar sampai sini. Oke, sudah dianggap komentar. Dan ini kita perbaiki, nggak ada kata input, langsung tipenya yaitu char, ya. Tipenya array tadi apa? Array, array, and char. Oke, nah ini. Terus ini panjangnya ya, n. Oke, tipenya adalah integer. Oke. Kita lihat, ini kan algoritmanya ditulis umum ya, bukan gaya dalam pemrogram berorientasi objek. Jadi sering terdapat fungsi-fungsi atau prosedur itu jadi butuh parameter. Nah, nanti kita lihat kalau dengan berorientasi objek, parameter itu akan diminimalkan. Ya, kenapa? Karena dia adalah objek yang memanggil fungsi tersebut. Jadi nggak perlu jadi parameter. Biarin seperti ini dulu ya. Oke. Di sini masih error. Kenapa? Hmm. Token huruf delete this token. Sintak error token huruf delete this token. Ya biarinlah dulu ya. Oh ini harusnya pakai. Oh ini huruf. Tadi kenapa ada char? Oh ya ini. Dia bukan char tapi ini. Array char. Oke. Karena jadi dua tipenya. Sekarang deklarasi nggak usah ada. Integer. Nah, ini ya semua integer kita hapus saja sampai belakangnya. Penelusuran dari kiri. Oke, boleh. Ini integer J. Oke, ini adalah untuk menelusuri dari arah kanan. Boleh kita jadikan komentar seperti ini ya. Oke. Kalau si I dari kiri, sementara yang itu dari kanan. Ini semua kalau ketemu ini sama dengan ini juga sama dengan titik koma. Titik koma, titik koma. Kenapa ini
kita deklarasikan karena dia akan pakai while. Nah, ini satu ya. Langsung jangan kalian mulai dari satu tapi dari nol karena indeksnya mulai dari nol. Ini sedikit perbedaan. Kemudian ini kita pakai while. Berarti di sini adalah mulai dari I kecil sama dengan J. Ya, kita akan periksa. Jadi kan kalau array-nya ganjil elemennya maka kita meriksa terakhir tuh I-nya sama dengan J. Ya, atau dari kecil aja juga boleh karena ya ya nggak apa-apa ya. Oke, terus N-nya diganti dengan N tuh pakai apa? Dan-nya 2 ya. Oke. Lalu huruf I, hurufnya jadi tetap huruf di sini ya, jadi parameter sama dengan huruf C. Oke, ya, do. Oke, sekarang ini ganti dengan sama dengan, ini juga sama dengan. Oke, jangan lupa titik koma, titik koma. Nah, sekarang do ini ganti dengan kurung kurawal, buka. And while-nya dengan kurung kurawal tutup. Ini adalah awal dan akhir blok. Oke, dah. Terus, nah dia butuh kalau dua 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 ekspresi harus ditambahkan ekspresi penutupnya. Digabung ya. Oke. Ini masih error ya. Coba saya cek kenapa error. Tab is array m integer. Array m integer. Oke. Nah, ini juga sama ya. Nanti saya koreksi ya, apa yang harus kita akses di sini. Oke, ini dulu nih ya. Di sini ini adalah komentar ya. Komentar di algoritma tadi kita ubah jadi gini. Ya, dia komentar tadi ini. Oke. Ya. Di sini nah ini if ya. If I, nah ini jangan lupa kalau Java tuh dia harus dikurung. If I besar dari J, then, nah, ini kasih komentar aja nih, ya. Kalau di Java nggak pakai then ya, langsung. Terus ini, kalau udah kasih seperti ini, /2 sampai akhir dari barisnya dia dianggap komentar ya. Oke, return true. Jangan lupa titik koma. Oke, else, nah ini juga kasih komentar aja. Nah, ini kejadian adalah ini. Oke, return false. Oke, jangan lupa titik koma. And if nggak perlu hapus. Ya, oke. Sudah. Sekarang kita fokus ke sini. Kenapa dia masih error? Seperti saya jelaskan tadi, bahwa ini kan cuma melibatkan satu array. Ya, satu array. Yaitu waktu dia dipanggil tuh dia adalah, nanti kita coba di sini ya. A titik apa namanya palindrom ya. Palindrom, oke. Nah, ini ya. Kan ada si A ya. Si array A yang memanggil palindrom ini. Sekarang B-nya kita lihat. B itu apa sih? Array itu sendiri. Nah, kalau dia array itu sendiri harusnya nggak jadi parameter ya. Kita hapus ya parameter ya, termasuk ukurannya karena dia bisa langsung diakses. Jadi ini kita ubah menjadi prosedur atau fungsi yang tidak perlu parameter. Itulah gunanya ya. Itulah gunanya pemrograman berorientasi objek. Itulah kelebihannya ya. Tidak perlu itu menjadi parameter. Lalu gimana cara mengaksesnya? Akses melalui atribut si A tadi, ya. Atributnya adalah A tadi ya di atas nih, ya. Body of
dari si arraynya ada di sini. Jadi langsung bisa diakses. Oke, ya. Ini nggak ada do ya. Do-nya nggak ada. Ini gara-gara ada do nih tadi. Oke. AI. Nah, ini bukan sama dengan, tapi sama dengan. Membandingkan. Terus di sini bukan N kecil, tapi tadi apa? N besar. Terus di sini apa salahnya? J sama dengan, ini apa nih katanya? Multiple marker adjustment. Oh gitu. Ini ini bukan ini ya bukan I kurang satu ya, tapi J. Ini J. Oke. Kenapa ini marker? Kenapa ini salah katanya? Oke, coba dicek kenapa ini salah katanya. Invalid character assignment operator. J-nya tipenya apa? Integer kan? Integer. J, J sama dengan N. N kurang satu ya harusnya. Ini bukan N tapi N kurang satu. Oke. Kenapa N kurang satu? Karena indeksnya dimulai dari 0. Jadi indeks terakhirnya adalah N kurang satu. While I kecil sama dengan J, N AI sama dengan AC, ya, maka I sama dengan I plus satu, J sama dengan J kurang satu. Ini udah benar ya, J huruf kecil. J huruf kecil. Coba, ini di mana salahnya? Invalid assignment. Kenapa nih? Invalid assignment. Salah ketik? Atau... Oh iya, tanda kurangnya kali ya, karena saya copy dari teks. Oke, ya, udah beres ya. Nah, di sini ada yang salah tadi kelebihan nih. Oke, udah. Jadi begitu jadinya. Sekarang bagaimana kita tahu bahwa ini hasilnya true atau false? Nah, di sini kita simpan nilainya ya, palindrom ya. Tipenya boolean karena palindrom mengembalikan nilai boolean. Boolean eh, pal. Saya simpan aja di sini. Sekarang pesennya saya tampilkan di sini. Copy. Oke, huruf. Sebentar ya. Udah mau selesai ya. Huruf A. Ini kata A. Kata A adalah palindrom ya. Sama dengan, nah kita tampilkan pesannya di sini. Yaitu tadi apa? PAL. Udah kita simpan di PAL. Oke, saya isikan dulu. Oke, kita isikan kata. Nah, harusnya ini palindrom kan? Nah, benar. Sekarang saya isikan kotak. Kalau kotak harusnya dia nggak palindrom. Kotak. False. Udah benar ya? Oke, begitu ya caranya. Silakan dicek lagi. Saya hanya menambahkan di sini satu prosedur palindrom untuk mengecek apakah sebuah kata itu palindrom atau tidak. Palindrom itu adalah
jika dia dibaca dari depan dan belakang itu sama ya, kata yang terbentuknya sama. Baik. Nah, tadi yang agak berbeda di sini adalah cara kita membaca karakter. Ternyata di Java nggak tersedia langsung, tapi kita bisa dapatkan dari membaca string, ya, sc.next. Kemudian kita panggil fungsi untuk mengambil karakter pada posisi ke i. I-nya bisa diisi dari 0 atau 1 atau berapa, ya, sesuai dengan karakter yang masukkan. Karena ini kita ada kemungkinan cuma satu karakter, maka baiknya ambil di posisi 0. Ya, oke, demikian. Ada pertanyaan? Nah, untuk PR, coba kita lihat ya. PR-nya apa ya? Hmm. PR, PR, PR-nya. Hmm. Oke, yang pertama ini. Membalikkan string, ya. Oke, berarti kalian punya, nggak ada ya. Nah, ini dalam bentuk Java ya, dalam bentuk Pascal. Jadi kita punya sebuah string, ya, sebuah string. Lalu kita balikkan susunan karakternya, ya. Huruf yang terakhir jadi huruf yang pertama, begitu, ya. Artinya apa? Kita butuh suatu variabel, ya, variabel string sebagai parameter boleh. Lalu kita balikkan. Nah, balikan itu jadinya apa? Menukar, menukar posisinya, ya. Nah, ini kalian bisa simpan juga di array karakter, ya, array karakter atau simpan aja stringnya, ya, simpan stringnya dari karakter tersebut salin ke sebuah karakter yang lain boleh, ya. Dan hati-hati nanti harus dicek panjang dari string yang dibaca agar nanti kita bisa menukarnya, ya, menukarnya dengan tepat. Silakan di screenshot yang ini, ya. Terus yang kedua PR-nya apa? Jadi kalian harus punya array of string nanti ya. Nah, PR yang kedua, nah ini array titik ya. Nah, ini kita punya larik titik. Oke, kita punya larik titik, tapi nggak usah lah yang ini pakai assign. Gini aja, saya lihat di ini dulu aja, ya. Koleksi kita itu, nah, array larik barang tadi udah punya ya, larik barang. Sekarang coba dari array barang nih tambahkan suatu prosedur. Misalnya, tadi kan kita prosedurnya turunkan harga. Sekarang buat prosedur untuk mencari barang dengan kode tertentu. Ya, kalau kodenya ada, maka tampilkan data barang itu secara lengkap. Ya, itu aja saya minta buat sebuah prosedur atau fungsi untuk menampilkan barang tertentu ke layar. Nah, barang yang dicari itu yang kita masukkan hanya kodenya saja. Kodenya lalu kita cocokkan apakah dia ada atau tidak. Kalau ada, ya, kalau ketemu lalu tampilkan datanya secara lengkap ke layar. Jadi dua ya PR-nya. PR yang pertama adalah membalik, ya, isi dua buah string. Misalnya adalah
eh, kotak jadi katok gitu ya. Oke, kotak jadi katok karena terbalik isinya. Santi berarti in, i, IT N A S jadi terbalik gitu isinya. Terus yang kedua adalah mencari data barang tertentu untuk ditampilkan ke layar. Kalau kode barang yang dicari itu ada, ya. Oke, ada pertanyaan? Eh, boleh coba saya ulangi Bu untuk tugasnya adalah tambah. Oke. Tadi Pertama, yang pertama tadi itu yang screenshot itu bukan Bu? membalik membalik isi dari suatu string, ya. Balik isi suatu string. Atau bisa juga dari pakai array kata ini kita balik isinya. Jadi yang tadinya dia ada di eh, array 0 jadi di array yang terakhir. Gitu ya. Array ke satu di array yang kedua terakhir. Dibalik ya. Oke. Terus yang kedua, untuk array barang nih, larik barang, menampilkan data barang tertentu ke layar. Ya, yang dicari berdasarkan kode barang. Jadi kalian input kode barang, lalu periksa setiap elemen barang apakah ada kode barangnya yang sama dengan yang kita inputkan itu. Kalau sama, tampilkan semua datanya ke layar. Semua datanya ini berarti apa? Kode barangnya dan harga. Itu ya. Bisa juga kalian terapkan itu ke array produk tadi ya. Cari berdasarkan kode produknya, masukkan kode produk, lalu tampilkan semua data produk itu satu record. Cukup jelas? Oke Bu, cukup jelas. Ini coba Oke, dan ulang ya Bu untuk tugasnya dicatat itu dulu yang ya. pertama itu membalik isi dari palindrom dari array palindrom yang Bukan, tadi bukan dari dari array palindrom. Dari suatu string atau array of record. Array of character. Palindrom itu sebuah fungsi tadi, ya kan? balik isi dari suatu array of character dari Ya, array yang pertama menjadi yang terakhir. Contohnya ya. tadi jadi kotak jadi Kotak katok. menjadi katok. Terus yang kedua, Terus yang kedua adalah tambahkan prosedur atau fungsi untuk mencari barang dengan kode tertentu. ya kode Barang barang yang dicari tertentu. ya hanya dengan kodenya. Ya, Apakah ada atau tidak, lalu tampilkan kodenya ke layar. bukan hanya kodenya, satu satu seluruh record tersebut ditampilkan ke layar, yaitu apa? Kode barang dan harga. Kalau dia di produk, kalian cari berarti kode produknya, nama produknya, jenisnya, dan harga produk itu ditampilkan ke layar. Ya, Oke? sudah Bu. Ya, terima Oke. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini sih udah pada bubar. Oh iya. Saya belum cek kehadirannya. Cek Tuh dulu. belum cek Kak. Udah Eh, bubar, Bu. udah bubar. Udah Pesertanya bubar dari 15. jam 12. Sebentar. 10. Sebentar. Iya, nanti cek nih. Saya screenshot dulu nih ya. Oke, saya screenshot dulu. Nih, nih yang hadir nih. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Oke. Si screenshotnya gimana nih? Saya foto aja deh. Oke, saya foto. Makasih Dian, kamu boleh lab. Ya, Oke, kita hentikan berbagi. Oke, kita tutup. Kita berhenti merekam.